apa perusahaan Anda memiliki rencana strategis? Pasti ada Pak, kita di sini sebagai galangan swasta pasti memiliki untuk rencana ke depan dan rencana strategis yang dimaksud pasti ada. Terus proses penyusunan rencana strategis itu bagaimana? Penyusunan rencana strategis nanti disesuaikan dengan program pemerintah saat ini ya. Ini kan ada program poros maritim tentang program kejaksanaan Jokowi atau laut dan poros maritim yang akan dikembangkan mulai tahun ini ya. Oke, terima kasih. Kemudian kira-kira tantangan dari perusahaan Barokah Marine apa saja? Kalau untuk tantangan ke ini sekarang ini ya, faktor ini ya, mata uang dolar ini kalau naik pasti berimbasnya nanti ke bahan baku kita seperti kawat las ya, oksigen plat pasti naik. Terus kira-kira bagaimana kalau menghadapi komplain dari owner atau pemilik? Kalau owner nanti kita tanya, terus kita klarifikasi di mana kekurangan pekerjaan kita, terus bagian apa saja yang kurang nanti langsung kita kerjakan sesuai dengan yang diinginkan pemilik kapal. Kemudian faktor pendorong ataupun penghambat dalam perusahaan Anda kira-kira apa saja kalau bisa disebutkan? Kalau untuk pendorong, antara kita punya sumber daya manusia yang harus solid, sumber daya manusia yang berkualitas, terus dukungan juga dari ini pemerintah untuk kebijakan poros maritim ini dari pemerintah Indonesia. Kemudian untuk penghambatnya? Untuk penghambat ya mungkin termasuk tadi kayak nilai tukar rupiah terhadap dolar yang selalu berubah. Kalau pas naik otomatis kita juga untung, kalau pas mungkin melemah ya kita otomatis mengurangi biaya juga, pengeluaran kita kurangi. Terus kondisi stabilitas politik yang kadang kurang kondusif, kurang menguntungkan itu juga berimbas ke kita. Apa ada roadmap program kerja yang diprogramkan oleh perusahaan ini? Ada Pak, kita pasti punya programnya karena kita kan orientasinya juga mengacu ke keuntungan. Tiap kapal kita harus untung. Kemudian strategi yang digunakan perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi sekarang ini bagaimana? Kalau ketidakpastian ekonomi kita penekanan terhadap pengeluaran anggaran, kita pakai seefisien mungkin, terus barang yang masih kita pakai misal masih bisa kita pakai lagi kita pakai, pokoknya menekan pengeluaran. Terus kalau untuk karyawan mungkin ya bisa di rotasi ya, kalau enggak dikurangi tapi ya cuma beberapa aja, enggak sebagian. Oke. Kemudian kira-kira dari segi apa keunggulan perusahaan ini? Keunggulannya kita ini dari swasta satu-satunya galangan baja ya Pak di Pekalongan ini ya, terutama di sepanjang Pantura ini yang cukup diakui juga kita galangan ini. Di Indonesia pun kita juga udah dikenal lewat media, lewat orang, terus kita juga siap menampung lulusan dari SMK yang mempunyai kualitas baik. Kita siap menyerap tenaga kerja dari SMK juga. Terus kita bergerak di lingkungan hidup untuk pengerukan sungai ini, Sungai Loji yang harus kita normalisasi. Sungai Loji di sini di Pekalongan. Apa pengaruh perusahaan PT Barokah Marine terhadap daerah? Kalau pengaruh pasti sangat besar ya Pak, karena kita ini menyerap banyak tenaga kerja, dan kita juga pasti tiap tahun itu kalau ada produksi lebih dari satu kita menyerap banyak untuk tukang las, terus tukang setel semua. Terus untuk daerah sendiri kita juga ikut pemasukan, untuk daerah Pekalongan sendiri kita ikut ada pemasukan di situ.
Dan kita itu juga terlibat di program sosial sekitar Pekalongan ini, program sosial seperti kita menyantuni anak yatim, terus masjid-masjid kita juga selalu dilibatkan, dan kita Kemudian yang terakhir, bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan global? ya, untuk persaingan global itu kan tetap berat. Kalau kita pikir pasti berat, tapi kita sudah punya strategi ke depan, kita sudah punya cara-cara seperti ini, antara lain meningkatkan mutu hasil pekerjaan yang baik, berkualitas, terus biaya produksi yang murah, kita membangun kapal yang murah, menciptakan sumber daya manusia yang handal, yang siap menghadapi persaingan global ini. Kita selalu siap bersaing. Sip, wis.